Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ini waktu terasa begitu berbeda. Ia tidak lagi berjalan tergesa-gesa seperti saat kita masih muda. Justru setiap menit yang tersisa terasa semakin berharga. Bagaikan emas yang sangat murni, jumlahnya sedikit tetapi nilainya sangat tinggi. Karena itu, setiap pilihan yang kita ambil, setiap pikiran, setiap kebiasaan, setiap kata, akan menentukan apakah hari kita terasa damai atau justru kosong tanpa makna. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi sejenak. Tuliskan di kolom komentar. Sekarang Bapak dan Ibu tinggal di mana? Jakarta, Medan, Surabaya, Aceh, Makassar, Yogyakarta, Papua, atau kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Silakan sebutkan daerahnya. Dengan saling mengenal, kita bisa membangun ruang hangat bagi sesama penonton yang juga sedang menjalani masa emas kehidupannya. Bapak dan Ibu yang terkasih, pada usia sekarang, yang terpenting bukan lagi berlari mengejar dunia atau memikirkan hal-hal besar yang melelahkan pikiran. Yang paling berharga justru bagaimana kita menggunakan sisa waktu dengan bijak agar hati tetap tenang, pikiran jernih, dan jiwa terasa lebih damai. Sayangnya, tanpa disadari banyak lansia terjebak pada kebiasaan yang tidak memberi manfaat, kebiasaan yang membuat hari terasa panjang, tetapi hati tetap kosong. Hidup di usia senja itu ibarat memegang kendi air yang hanya tersisa sedikit. Kita bisa memilih menyiram rumput liar yang tidak berguna, atau memilih menyuburkan bunga indah agar mekar dengan sempurna. Begitu pula dengan waktu. Kita dapat menghabiskannya untuk keluhan, kekecewaan, atau hal-hal yang membuat jiwa gelap. Atau kita bisa memilih mengisinya dengan syukur, ketenangan, dan kebaikan yang memberi cahaya. Pilihan kecil setiap hari bisa mengubah hidup di usia tua menjadi lebih bermakna. Dalam video ini kita akan membahas 5 kebiasaan yang sering dilakukan lansia, padahal tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan kebiasaan-kebiasaan ini justru mengikis kebahagiaan dan mencuri waktu berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk hal baik. Semoga setelah mengetahui apa saja kebiasaan itu, Bapak dan Ibu bisa mulai memperbaiki hari-hari, agar usia senja menjadi masa yang indah, bukan hanya panjang umur, tetapi juga penuh cahaya dan ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kebiasaan yang sering menjebak di usia senja adalah rutinitas yang berjalan begitu saja tanpa arah. Bangun tidur, duduk, menyalakan televisi, menonton tanpa benar-benar menikmati, lalu tidur kembali. Pola ini terasa aman karena sudah dilakukan bertahun-tahun. Tetapi di balik rasa aman itu, seringkali tersembunyi kekosongan yang perlahan membuat jiwa kering. Hari terasa panjang, tetapi tidak meninggalkan jejak apapun dalam hati. Rutinitas seperti itu ibarat berjalan di jalan lurus yang tidak memiliki tujuan. Langkahnya ada, tetapi tidak pernah sampai kemana-mana. Tubuh bergerak, tetapi hati diam di tempat. Ketika dijalani terus-menerus, hidup terasa seperti jam dinding yang hanya berputar pada angka yang sama. Ia bergerak tanpa henti, tetapi tidak pernah berpindah tempat. Tidak heran banyak lansia merasa bosan, letih, dan tidak tahu apa yang membuat hidup terasa berarti lagi. Padahal Bapak dan Ibu, hidup di usia senja tetap bisa berwarna bila kita berani menambahkan hal-hal kecil yang bernilai ke dalam rutinitas harian. Tidak harus besar atau melelahkan. Cukup satu kegiatan bermakna setiap hari. Misalnya, mengawali pagi dengan doa yang khusyuk, membaca beberapa halaman buku, menulis sedikit cerita masa lalu untuk cucu, atau sekadar duduk di teras sambil menikmati angin dan bersyukur atas kesehatan yang masih diberikan. Setiap momen kecil seperti itu akan memberi energi positif yang membuat hati hangat. Bapak dan Ibu akan merasakan bahwa hari-hari kembali memiliki warna. Bahkan kegiatan sederhana seperti menyiram tanaman bisa menjadi terapi yang menenangkan. Ketika tanaman tumbuh perlahan dari hari ke hari, hati kita ikut tumbuh, menjadi lebih damai, lebih lapang, dan lebih bersyukur atas hal-hal kecil yang sering terlupakan. Karena itu Bapak dan Ibu, bila selama ini hari terasa monoton dan tidak punya arah, cobalah mulai dengan satu kegiatan kecil yang bermakna. Tidak perlu banyak, cukup satu saja setiap hari. Dan perlahan-lahan, rutinitas tanpa makna akan berubah menjadi hari yang lebih hidup, lebih hangat dan lebih berarti. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan berikutnya, saya ingin bertanya lembut. Kegiatan sederhana apa yang biasanya membuat Bapak dan Ibu merasa lebih tenang?
Silakan tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi penonton lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, membicarakan kekurangan orang lain seringkali terasa ringan di lidah, tetapi berat dampaknya bagi hati. Kebiasaan ini biasanya muncul tanpa disadari, apalagi ketika waktu luang begitu banyak dan tidak ada kegiatan lain yang mengisi hari. Dari sekadar komentar kecil, lama-lama bisa berkembang menjadi obrolan panjang yang tidak memberi manfaat. Meski terlihat sepele, kebiasaan ini perlahan membuat hati gelap dan hidup terasa penuh keluhan. Semakin sering seseorang menyoroti kesalahan orang lain, semakin sempit ruang di dalam hatinya. Kata-kata negatif yang diucapkan akan kembali kepada diri sendiri. Bapak dan Ibu mungkin pernah merasakan, setelah membicarakan kekurangan seseorang, hati justru terasa tidak nyaman, seolah ada beban yang melekat. Kebiasaan ini bukan hanya mengganggu ketenangan batin, tetapi juga bisa membuat hubungan dengan tetangga, saudara, bahkan anak menjadi renggang. Tidak ada yang merasa nyaman berada di dekat orang yang selalu melihat sisi kurang pada orang lain. Padahal Bapak dan Ibu, usia senja seharusnya menjadi masa untuk menebar ketenangan, bukan menambah kegelisahan. Kata-kata yang keluar dari mulut orang tua adalah teladan bagi anak, cucu, dan lingkungan sekitar. Jika yang terdengar adalah ucapan lembut, doa atau pujian, maka kehadiran kita akan membawa damai. Namun jika yang keluar justru kritik dan gosip, suasana rumah jadi terasa berat. Anak pun kadang enggan bercerita karena takut semua kisahnya akan dihakimi atau dikomentari panjang. Mengubah kebiasaan ini memang tidak mudah, terutama jika sudah melekat bertahun-tahun. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Setiap kali hati tergoda untuk mengomentari kekurangan orang lain, cobalah berhenti sejenak, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini akan membuat hati saya lebih tenang? Apakah ucapan ini membawa kebaikan? Jika tidak, lebih baik memilih diam atau mengalihkannya menjadi doa yang baik. Ketika kita melihat seseorang berbuat salah, mendoakan agar ia diberi kekuatan untuk berubah jauh lebih mulia daripada mengkritik. Bapak dan Ibu ketika memilih kata-kata yang baik, hati akan terasa lebih lapang. Rumah pun menjadi tempat yang nyaman. Energi negatif yang dulu memenuhi pikiran perlahan digantikan oleh rasa syukur dan ketenangan. Dan yang paling indah, Bapak dan Ibu akan dilihat sebagai pribadi yang penuh kebijaksanaan oleh keluarga. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya nasihat yang membuat orang dihormati, tetapi kelembutan hati dan ketenangan sikap yang ia tunjukkan setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu kebiasaan yang sering muncul di usia senja adalah mengabaikan kesehatan diri. Banyak orang merasa sudah terlalu tua untuk menjaga pola makan, berolahraga ringan, atau memperhatikan istirahat yang cukup. Ada juga yang beranggapan, umur sudah segini, mau bagaimana lagi? Padahal justru di usia inilah perhatian kecil terhadap tubuh memberi dampak yang sangat besar. Merawat tubuh bukan untuk terlihat muda, tetapi untuk menjalani sisa hidup dengan nyaman tanpa terlalu banyak keluhan. Tubuh kita ibarat mesin yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Walaupun tidak lagi sekuat dulu, selama dirawat, ia tetap bisa berjalan dengan baik. Mengabaikan kesehatan hanya akan mempercepat rasa sakit, membuat sendi mudah nyeri, nafas cepat lelah, dan pikiran menjadi berat. Sebaliknya, perhatian kecil seperti berjalan pelan 10 menit di pagi hari, memilih makanan sederhana tapi sehat, atau minum air yang cukup, sudah bisa membuat tubuh terasa jauh lebih segar. Tidak perlu hal besar. Langkah kecil yang dilakukan, konsisten jauh lebih bermanfaat. Bapak dan Ibu mungkin juga pernah merasakan, ketika tubuh sedikit lebih bugar, hati pun ikut menjadi lebih ringan. Aktivitas sederhana seperti menyapu halaman, merapikan kamar, atau bermain sebentar dengan cucu menjadi lebih mudah dilakukan. Bahkan tidur malam pun terasa lebih nyenyak ketika tubuh tidak dipenuhi makanan yang berat atau pikiran yang lelah. Merawat kesehatan sebenarnya bukan beban, melainkan wujud rasa syukur atas tubuh yang telah menemani perjalanan hidup panjang ini. Kesehatan yang terjaga juga memberi kesempatan bagi kita untuk terus berbuat baik. Dengan tubuh yang lebih kuat, Bapak dan Ibu bisa tetap ikut kegiatan sosial, menghadiri pengajian, menyapa tetangga, atau hanya menikmati waktu tenang di teras rumah. Hal sederhana ini menjadi sangat berharga di usia senja. Sebaliknya, bila tubuh dibiarkan sakit, hari-hari yang seharusnya indah justru diisi keluhan dan rasa tidak nyaman. Karena itu,
Menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk tetap bisa berbagi kehangatan dengan orang-orang sekitar. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan berikutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berbagi sedikit. Aktivitas kecil apa yang membuat tubuh Bapak dan Ibu terasa lebih bugar? Apakah jalan pagi, senam ringan, menyiram tanaman, atau sekadar peregangan saat bangun tidur? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi penonton lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kebiasaan yang sering muncul di usia senja adalah sulit melepas barang-barang lama yang sudah tidak terpakai. Setiap benda terasa punya cerita, ada yang mengingatkan masa muda, ada yang mengingatkan keluarga, dan ada pula yang sekadar disimpan karena sayang kalau dibuang. Hari demi hari perlahan rumah terisi oleh tumpukan benda yang mungkin sudah tidak lagi memberi manfaat. Awalnya tampak sepele, tetapi seiring berjalannya waktu, tumpukan itu justru membuat rumah terasa sempit dan hati ikut sesak. Barang-barang lama memang menyimpan kenangan, tetapi tidak semua kenangan perlu menetap selamanya di sudut ruangan. Ada kenangan yang indah untuk dikenang, namun menjadi beban bila dipaksakan tetap disimpan. Tumpukan barang lama ibarat bayangan masa lalu yang menumpuk dalam pikiran. Setiap kali melihatnya, hati terasa berat, bukan karena kenangan itu buruk, tetapi karena keberadaannya kini membuat ruang menjadi penuh dan tidak nyaman. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat malah berubah menjadi gudang. Bapak dan Ibu, hidup akan terasa lebih ringan ketika kita belajar melepas. Melepas bukan berarti melupakan. Melepas adalah memberikan ruang untuk ketenangan baru. Barang-barang yang masih layak bisa disumbangkan agar menjadi manfaat bagi orang lain. Benda-benda yang punya nilai khusus mungkin bisa diwariskan kepada anak cucu, agar ceritanya tetap hidup dalam bentuk yang lebih bermakna. Dan barang-barang yang sudah rusak atau tidak berguna sebaiknya dilepas dengan ikhlas. Karena mempertahankannya tidak memberi kebaikan bagi siapapun. Ketika rumah mulai dirapikan dan barang-barang yang tidak perlu dilepas sedikit demi sedikit, Bapak dan Ibu akan merasakan perubahan besar. Ruangan terasa lebih lega, udara seperti lebih segar, dan hati ikut terasa ringan. Setiap langkah menjadi lebih mudah karena tidak perlu melewati tumpukan barang. Bahkan pikiran pun menjadi lebih jernih ketika pandangan kita tidak selalu terhalang oleh barang-barang yang mengingatkan masa lalu secara berlebihan. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu, hidup di usia senja adalah tentang menikmati ketenangan, bukan menanggung beban yang tidak perlu. Dengan melepaskan sebagian barang lama, kita sebenarnya sedang membuka ruang bagi kedamaian. Hati menjadi lebih lapang, rumah terasa lebih nyaman, dan hidup terasa lebih ringan. Karena kebahagiaan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita simpan, tetapi pada seberapa besar ruang yang kita berikan untuk ketenangan masuk ke dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kebiasaan yang sering dianggap sepele tetapi sebenarnya sangat merugikan, yaitu menunda ibadah dan menunda berbuat kebaikan. Banyak orang di usia senja berkata dalam hati, "Besok saja saya mulai lebih rajin berdoa," atau "Nanti saja saya sedekah kalau sudah sempat." Padahal, tidak ada satu pun dari kita yang tahu apakah besok akan datang. Waktu yang paling nyata dan paling pasti hanyalah hari ini, detik ini, nafas yang sedang kita hirup sekarang. Menunda ibadah itu ibarat memegang pelita, tetapi tidak mau menyalakannya karena berpikir, nanti malam masih panjang. Padahal ketika malam benar-benar gelap, kita menyesal karena cahaya tidak kunjung hadir. Ibadah dan kebaikan, sekecil apapun, adalah sumber cahaya bagi jiwa. Menundanya sama saja menyia-nyiakan sinar yang seharusnya bisa membuat hati lebih damai. Kebaikan kecil hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang terus ditunda bertahun-tahun. Bapak dan Ibu, ibadah dan amal kebaikan tidak selalu berarti hal yang besar dan berat. Bahkan hal sederhana seperti membaca doa singkat setelah bangun, memberi senyuman kepada tetangga, atau menyisihkan sedikit makanan untuk orang yang membutuhkan, sudah menjadi amal yang bernilai. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas jauh lebih bermakna dibanding sesuatu yang ditunda sampai waktu yang tidak pernah pasti. Karena setiap kebaikan hari ini mempercantik bekal kita menuju hari esok. Saat seseorang terbiasa menunda ibadah, hati akan terasa semakin jauh dari ketenangan. Tetapi ketika seseorang membiasakan diri dengan doa,
syukur dan kebaikan, meski kecil, jiwa perlahan menjadi lebih lembut. Pikiran terasa lebih tenang, dan hidup terasa lebih terarah. Usia senja bukan waktu untuk menunda, melainkan waktu untuk memperbanyak cahaya. Semakin sering kita melakukan kebaikan sekarang, semakin ringan langkah kita menuju masa depan. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya ingin bertanya lembut kepada Bapak dan Ibu. Kebaikan sederhana apa yang ingin mulai Bapak dan Ibu lakukan hari ini? Apakah tersenyum lebih sering, berdoa sebelum tidur, atau mendoakan anak dan cucu? Silakan bagikan di kolom komentar. Semoga pengalaman Bapak dan Ibu bisa menginspirasi banyak orang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari 5 kebiasaan yang tadi kita bahas, semuanya memiliki satu persamaan. Kebiasaan-kebiasaan itu tidak memberikan manfaat, bahkan perlahan mencuri ketenangan yang seharusnya kita miliki di usia senja. Rutinitas tanpa makna membuat hari terasa kosong, membicarakan kekurangan orang lain membuat hati semakin gelap, mengabaikan kesehatan membuat tubuh semakin lemah, menyimpan terlalu banyak barang membuat rumah dan pikiran terasa sesak, dan menunda ibadah hanya menjauhkan kita dari kedamaian. Semua ini adalah beban yang, bila tidak disadari, akan menghabiskan waktu berharga yang tersisa. Setiap kebiasaan buruk tersebut ibarat kerikil kecil yang menumpuk di jalan kehidupan kita. Satu kerikil mungkin tidak terasa, tetapi ketika dikumpulkan bertahun-tahun, jalan menjadi berat dan sulit dilalui. Itulah yang terjadi pada banyak lansia. Bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bahagia, tetapi karena jalannya dipenuhi tumpukan kebiasaan yang tidak berguna. Menghapus kerikil itu bukan perkara besar, tetapi butuh kesadaran dan niat yang lembut untuk berubah. Bapak dan Ibu, usia senja sebenarnya bukan waktu untuk memikul beban, melainkan waktu untuk melepaskan. Melepaskan rutinitas yang membosankan, melepaskan kata-kata negatif, melepaskan pikiran yang melelahkan, melepaskan barang yang membebani, dan melepaskan penundaan kebaikan. Ketika 5 hal ini dilepas, maka ruang dalam hati akan terbuka. Kita menjadi lebih mudah menerima ketenangan, lebih mudah merasakan syukur, dan lebih mudah mendekat kepada Tuhan. Hidup yang tersisa bukan untuk dihabiskan dengan kesedihan. Sebaliknya, ia adalah kesempatan indah untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, dan memperbaiki hati. Banyak orang tua yang merasa sudah terlambat untuk berubah. Padahal tidak ada kata terlambat selama kita masih bisa bernapas. Bahkan satu langkah kecil menuju kebaikan hari ini bisa menjadi permulaan yang mengubah seluruh sisa hidup kita. Yang dibutuhkan hanya kemauan untuk memulai. Bapak dan Ibu, kelima kebiasaan ini harus ditinggalkan bukan karena kita ingin menjadi sempurna, tetapi karena kita ingin menjalani hari-hari dengan lebih damai dan lebih ringan. Usia senja adalah puncak kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu tumbuh ketika hati bersih dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga setelah memahami ini, setiap langkah Bapak dan Ibu menjadi lebih tenang, setiap hari lebih bermakna, dan setiap detik terasa sebagai anugerah yang patut disyukuri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bila kita melihat ke belakang, perjalanan hidup begitu panjang. Banyak tawa, banyak air mata, banyak perjuangan yang sudah dilewati. Dan kini, di usia senja, waktu terasa lebih tenang, lebih pelan, seakan mengajak kita untuk merenung, bukan berlari. Terkadang kita tidak menyadari bahwa waktu di usia tua bukan sekadar angka yang terus bertambah, melainkan anugerah istimewa dari Tuhan. Tidak semua orang diberi kesempatan menikmati masa ini dengan tenang. Usia senja memberi ruang bagi kita untuk memahami hidup dengan lebih dalam. Bukan lagi soal mencari harta, mengejar jabatan, atau membuktikan diri. Tetapi soal bagaimana membuat hati merasa damai. Di masa ini, kita mulai menyadari bahwa hal-hal kecil seperti bangun pagi dengan tubuh yang masih bisa bergerak, menikmati angin sore, atau mendengar suara cucu tertawa, adalah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Waktu yang lembut ini mengajarkan kita untuk lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Namun banyak lansia yang tanpa sadar masih mengisi waktu berharga ini dengan kebiasaan yang tidak membawa manfaat. Ada yang larut dengan rasa kecewa, terlalu banyak mengingat masa lalu, atau justru sibuk memikirkan hal-hal kecil yang membuat hati gelisah. Jika waktu yang berharga ini terbuang, kita kehilangan kesempatan untuk merasakan kedamaian yang sebenarnya sudah Tuhan dekatkan pada usia ini.
Padahal, jika digunakan dengan baik, setiap detik dapat menjadi cahaya bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Bapak dan Ibu, waktu yang tersisa di usia senja bukan untuk disia-siakan. Justru inilah saat terbaik untuk menata hati. Kita bisa memulai dengan langkah sederhana, berdamai dengan masa lalu, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, bersyukur atas kesehatan sekecil apapun, dan memanfaatkan setiap hari untuk menebar kebaikan. Dengan cara itu, kita menjadikan usia tua sebagai masa yang paling indah, bukan masa yang penuh penyesalan. Usia tua adalah puncak dari perjalanan panjang, dan puncak itu seharusnya bersinar dengan ketenangan. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Saat ini, hal apa yang paling membuat hati Bapak dan Ibu bersyukur? Mungkin kesehatan yang masih diberikan, mungkin keluarga yang masih peduli, atau mungkin ketenangan yang kini mulai terasa. Silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi rasa syukur, kita saling menguatkan sesama penonton. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja seringkali dianggap sebagai masa melemah, padahal sebenarnya bisa menjadi masa yang paling indah bila hati kita ringan. Setelah melewati banyak badai kehidupan, membesarkan anak menghadapi tantangan, bekerja puluhan tahun, akhirnya Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk menaruh beban itu satu persatu. Usia tua adalah kesempatan untuk merasakan kedamaian yang di masa muda tidak sempat kita nikmati. Namun kedamaian itu hanya hadir bila kita sengaja menciptakannya. Seringkali beban yang membuat hidup terasa berat bukan berasal dari luar, tetapi dari kebiasaan kita sendiri. Terlalu banyak menyimpan barang, terlalu sering memikirkan kesalahan orang lain, atau membiarkan kesehatan diabaikan. Semua itu membuat hati mudah lelah. Tetapi ketika 5 kebiasaan buruk tadi mulai kita tinggalkan, hidup perlahan terasa lebih lapang. Rumah tampak lebih rapi, pikiran lebih jernih, dan hati menjadi lebih tenang. Perubahan kecil setiap hari mampu mengubah seluruh suasana hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, hidup yang ringan bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetapi hidup ringan berarti kita tidak lagi memikul hal-hal yang tidak perlu. Kita memilih memaafkan daripada menyimpan dendam. Kita memilih merapikan rumah daripada menyimpan barang yang sudah tidak berarti. Kita memilih bersyukur atas apa yang ada, daripada terus melihat kekurangan. Dengan begitu, usia senja yang mungkin tinggal puluhan tahun atau bahkan beberapa tahun saja, dapat dijalani dengan hati damai dan lapang. Saat hati mulai ringan, hubungan dengan keluarga pun ikut membaik. Anak-anak merasa lebih nyaman mendekat karena energi yang mereka rasakan adalah energi ketenangan. Cucu-cucu pun senang bermain di rumah kita karena suasananya hangat dan lembut. Bahkan tetangga pun akan merasakan kehangatan dari cara bicara dan sikap kita. Semua ini muncul karena hati yang tenang memancarkan kebaikan tanpa perlu banyak kata. Kedamaian dalam diri selalu menyebar kepada siapapun yang mendekat. Bapak dan Ibu, usia senja adalah masa untuk menikmati hidup, bukan mengeluhinya. Hiring selada yang berausi banyak kengaler. Selayaknya sekarang kita memberi diri sendiri kesempatan untuk beristirahat, merawat diri, dan memupuk kebaikan. Ketika 5 kebiasaan buruk tadi dilepaskan, kita sedang membuka ruang bagi kebijaksanaan yang lebih besar. Ruang ini akan membuat hidup terasa jauh lebih indah, karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang seberapa damai hati kita ketika menjalaninya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 5 kebiasaan yang sering dilakukan lansia dan tidak memberi manfaat, kini saatnya kita melihat gambaran besarnya. 5 kebiasaan itu, rutinitas tanpa makna, membicarakan kekurangan orang lain, mengabaikan kesehatan, menyimpan barang yang tidak perlu, serta menunda ibadah dan kebaikan. Semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka mencuri waktu berharga tanpa kita sadari. Padahal di usia senja, setiap detik adalah anugerah yang tidak bisa diulang kembali. Setiap hari yang kita jalani adalah hadiah yang seharusnya diisi dengan hal-hal yang membuat hati tenang dan hidup lebih berarti. Usia tua bukan tentang menunggu akhir, tetapi tentang merayakan hidup yang tersisa dengan penuh kebijaksanaan. Melepaskan kebiasaan yang tidak berguna bukan berarti kita berubah menjadi orang lain, tetapi justru kembali menjadi diri kita yang terbaik, lebih tenang, lebih lembut, dan lebih dekat kepada kebaikan. Hidup terasa ringan bukan karena beban hilang, tetapi karena hati kita memilih yang penting dan meninggalkan yang mengganggu ketenangan.
Dalam setiap langkah kecil menuju perubahan, ada kebahagiaan yang menunggu untuk dirasakan. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja akan terasa indah jika kita mengisinya dengan hal-hal yang membuat hati damai. Melakukan ibadah dengan tulus, menjaga tubuh dengan baik, merapikan rumah agar nyaman, berkata lembut kepada orang lain, dan menyisakan ruang untuk bersyukur. Semua itu adalah pilihan yang menghadirkan cahaya. Kita tidak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hidup terasa bermakna. Ingatlah selalu bahwa kebahagiaan bukan datang dari banyaknya harta atau panjangnya usia, tetapi dari hati yang lapang, dari sikap yang mau berubah, dari keberanian untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat, dan menggantinya dengan kebaikan yang sederhana tetapi penuh makna. Bila kita melakukan itu, maka usia senja bukan lagi masa yang menakutkan, melainkan masa yang penuh kelembutan, kedamaian, dan cahaya yang menenangkan jiwa. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berbagi sedikit dari 5 kebiasaan yang kita bahas tadi. Kebiasaan apa yang paling ingin Bapak dan Ibu tinggalkan mulai hari ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan dan membantu satu sama lain menjalani usia emas ini dengan lebih bijaksana. Terima kasih sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga hati Bapak dan Ibu selalu diberi ketenangan, dan semoga usia senja ini menjadi masa yang paling indah dalam hidup.